وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah kita pada malam hari ini memasuki malam yang ketiga. Alhamdulillah, orang-orang yang duduk di musala ini orang-orang yang termasuk kepada golongan orang yang menghidupkan malam Ramadan. Maka pantaslah nanti akan mendapatkan apa yang telah Rasul sampaikan, bahwasanya orang-orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka segala dosanya yang telah lalu akan Allah ampuni, dan segala doa-doanya, doa-doa yang berhari-hari setahunan berdoa pada jakabur, maka di Ramadan inilah akan Allah cari lagi, akan Allah kabulkan doanya lagi. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang meninggalkan untuk menghidupkan malam Ramadan. Kebetulan pada malam hari ini, karena ulun sendiri yang mengimami, maka setiap rakaat terakhir itu agak lawas sedikit. Nah, kenapa agak lawas sedikit? Setiap sujud akhir kita gunakan untuk berdoa. Jadi ibu bapak sekalian, gunakanlah setiap rakaat terakhir, setiap sujud. Semisal kita setiap sujud untuk melaksanakan doa boleh, tapi akan kalawasan setiap sujud, misalnya kalau tidak kalawasan, kalau tidak bingung doanya kebanyakan. Jadi kita letakkanlah doa tadi di setiap sujud yang terakhir atau rakaat yang terakhir, sholat apapun. Maka jangan sia-siakan di Ramadan inilah doa-doa kita. Selama kita beribadah dengan iman dan ikhlas, insya Allah akan kabul. Nih, jadi kita kehidupan baik ekonominya, baik status sosial masyarakatnya, mau gundah gulana, ekonominya mulak-malik, kehidupan rumah tangganya mulak-malik, kehidupan keluarga mulak-malik. Inilah saatnya kita berdoa. Boleh silakan berdoa dengan apa yang kita mampu ucapkan, tapi karena di dalam sholat, maka doanya jangan dibaca. Misalnya, Subhanakallahumma rabbana lakal hamdu wa bihamdika Allahumma kulli. Setelah membaca bacaan sujud, apabila kada bisa bahasa Arab, doanya di dalam hati cukup. Silakan berdoa di dalam hati, jangan dibaca. Masuk dibaca tadi ada gerakan lidah. Kalau boleh mereka karena sembahyangnya batal. Jangan enggan, jangan sungkan meminta apapun segala kesulitan kita di dalam sujud yang akhir. Namun di sini akan kita sampaikan bagaimana cara meletakkan doa. Ingat, doa itu adalah kehendak. Maka kehendak itu ada pada iradat. Sifat Tuhan yang disebut dengan iradat. Iradat itu ada pada zat Allah. Zat Allah yang mana sentralnya itu adalah Dia. Maka pihak-pihak Bapak Ibu sekalian, silakan berdoa, tapi lenyapkan segala kehendak itu pada kehendak zatnya, bukan kehendak kita. Kehendak kita yang dimaksud adalah kehendak hamba. Apabila dia berdoa, aku dalam pengertian aku hamba yang memerlukan, maka sampai menangis darah pun tidak akan kabul doanya. Maka hati-hati di dalam berdoa. Ketika kita berdoa memerlukan aku hamba,
maka jin atau syaitan akan ikut di dalam doa itu, dan doa itu dikabulkan. Inilah yang disebut dengan istidraj, bahaya nantinya. Jadi biar kayak apa caranya nih berdoa memulihkan ke asal. Biar rumusnya pada malam kedua itu sudah ulun sampaikan kayak apa caranya meletakkan atau mengembalikan sesuatu baik di dalam ibadah sholat maupun ibadah keseharian. Biar bibit kulit biar itu pandang dagingnya, tulangnya, semuanya adalah daripada roh Allah Ta'ala. Dan kita hidup, bisa mendengar, bisa membaca, bisa bergerak adalah rohnya juga semuanya. Maka ketika kita menyebut doa kita, kehendak kita, dialah roh, dia iya yang berkata dan yang berkehendak kabulin semuanya. Nah, silahkan berdoa. Awal tidak sakitan penyakit apa saja, maka tidak akan ada kejadian di muka bumi ini tanpa sebab akibat. Semuanya bersebab, semuanya berakibat karena kita lalai akan Tuhan kita. Itu tidak ada kejadian apapun tentang diri kita ini karena disebabkan oleh orang lain, tidak ada. Diri kita sendiri yang menyebabkan adanya akibat akan diri kita, baik akan harta kita maupun akan penyakit pada diri kita, baik itu penyakit medis maupun penyakit yang tidak medis atau penyakit medis, itu semuanya disebabkan oleh akibat kita melalaikan amanah akan kewajiban kita kepada roh kita atau kepada Tuhan kita. Maka silahkan kita berdoa. Gunakan di sujud akhir itu, kalau jangan hafal, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang hafal, ada yang disebut dengan mukadimah doa. Boleh setelah kita membaca bacaan sujud, lanjutkan dengan membaca mukadimah doa. Misalnya Allahumma inni as'aluka bimahatil izzi min arsika wa muntahar rahmati min kitabika wa asmika a'jami wa zadika a'la wa bikalimatika tamah. Ya Allah, bisa, tapi ya Allahnya jangan disebutlah dalam hati. Ya Allah, aku hendak rumah, aku hendak mobil, silahkan lagi. Tapi siapa yang bertagih meninggalkan keasalnya? Hati-hati di dalam berdoa. Dialah yang berkehendak, dialah yang menggerakkannya. Jadi letak kehendak dan letak gerak ada pada dia atau ada pada zat. Silahkan kita berdoa. Itulah makam doa namanya. Nah, kemudian setelah sholat tarawih kita ada menyebut doa lagi, mengangkat tangan. Apa bacaan doanya kalau malam 10 yang pertama ini kan kita nih doa ada 3 macam. Anak dibacakan 3-nya sekaligus boleh. Anak sebuting aja per 10 malam boleh. Contoh, untuk 10 malam pertama sering kita mengamalkan dengan doa Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Itu apa maksud doanya di situ? Allahumma, itu ada kata-kata bak itu ada gaib, artinya ya Allah ampuni aku. Ada kalimat dzunubi. Kalau akhirnya ya rabbal alamin, karena engkau yang mengatur kehidupanku. Kita garis bawahi satu kalimat, yaitu pada kalimat dzunubi. Dzunubi itu ada huruf jim, huruf nun dan huruf ba. Kita perjelas sedikit. Kenapa Allahumma firli dzunubi diawali dengan huruf jim? Di sini huruf jim, satu huruf bisa menyadarkan kita jim itu maknanya sempurna. Nih maknanya sempurna Bapak Ibu sekalian, bahwa huruf jim itu bermakna sempurna. Contohnya kayak apa? Bahwa ciptaan Allah itu sempurna, semuanya sempurna, tidak ada yang cacat. Yang memadahkan cacat itu ialah hamba, yaitu kita. Maka ketika kita menyebut tidak sempurna akan sesuatu yang kita pandang, sesuatu yang kita dengar, maka itulah keakuan akan diri kita. Maka kita lalai akan Tuhan kita. Ini namanya bahaya. Makanya kita minta ampun, ya Allah ampuni aku. Dari apa? Oh, aku sudah melihat, misalnya di pasar, melihat orang pindah kekurangan,
menyambati lawan orang menggunakan kekurangan. Bertemuan kawan kehidupannya kita lain lawan seorang menyambati dua. Orang nyaman disambati, orang sakit disambati dua. Ini ngarannya melanggar huruf jim. Itu sama itu. Kenapa melanggar huruf jim? Karena kita sudah mengatakan orang itu ada kurang daripada kita dan ada lebih daripada kita. Karena sempurna itu tidak kurang, tidak lebih, pas. Sebagaimana satrum yang kanan menyelurkan satrum, kalau dari ini satrum itu masuk Bapak Ibu ke dalam kipas angin sehingga kipas angin berputar. Kemudian satrum yang kanan tadi masuk ke dalam bola lampu sehingga bola lampu menyala. Lalu ujar lampu, oh kipas angin kenapa ikan berputar sedangkan aku menyala? Sama aja kita pada satrum dari yang kanan. Itu namanya mencela. Sifat mencela kepada sifat yang lain. Bola lampu tadi mencela kipas angin, kenapa dia berputar kipas angin sedangkan aku menyala? Kipas angin membalas dua, ikan mah kenapa menyala sedangkan aku berputar? Nah, jadi sifat manusia itu berbeda itu karena sempurna, adanya kesempurnaan Allah Ta'ala semua. Jangan dicaci orang tidak kekurangan, orang yang kayak apa aja ada boleh kita mencaci, haram hukumnya. Kenapa? Karena sama rohnya kita. Apabila kita mencela, contoh tadi udah contohkan kipas angin dengan bola lampu. Amunnya satru meriam kanan masuk ke kipas angin, menurut bola lampu kipas angin menyala juga. Apa yang terjadi dengan kipas angin? Tentunya kipas angin amunnya menyala berarti meledak kipas angin terbakar. Lawan bila ini kipas bola lampu menurut kipas angin berputar juga, pecah juga bolanya. Nah makanya tadi roh tadi semuanya adalah berbentuk sempurna. Ini sering kita abaikan, lalai kita berpikir. Kita duduk di pasar, duduk di warung, duduk di rumah, semakin banyak yang dilihat, semakin sesat mata kita, semakin sesat telinga kita, semakin sesat lidah kita. Berarti ketika terjadi kita memandang, mendengar dan melihat orang lain tidak sesempurna tadi, inilah yang berakhir pada huruf nun. Allahumma ghfirli dzunubi, ada huruf nun. Oh ya Tuhan, ikam itu pada sadar cahaya yang memancar pada bola lampu itu aku, kipas angin yang berputar itu aku, itu masuk huruf nun. Ikam hidup itu sesuai dengan sifat ikam. Jadi roh aku itu masuk kalau dari ikam itu sesuai dengan batang tubuh, sesuai batang tubuh masing-masing. Bukankah engkau telah bersaksi? Nah, ada huruf ba, Zunubi, ada huruf ba di akhir. Jadi kita itu sudah bersaksi ketika di alam rahim. Umur kita itu masih sekitar 40 hari, masih segumpal daging, segumpal darah. Gananya tuh paling kayak kalikir. Nah kayak kita wayang kampung di dalam rahim ibu, dihembuskan roh kita ke dalam rahim, lalu kita itu hidup, kita dihembuskan Tuhan roh ke dalam yang segumpal darah tadi, hiduplah kita. Belum lagi berbentuk ujar Tuhan, alastu birabikum. Jangan bahasa kita kalau terjemah aja sudah nyaman. Ujar Tuhan, bukankah aku ini Tuhan engkau? Jadi ujar kita yang masih segumpal darah tadi, masih kayak yang tahu genarnya berbentuk, belum lagi berarti belum ada tangan, belum ada gambarnya aja. Jadi ujar kita, ujar diri kita yang sebenarnya diri menyahut, benar engkau Tuhanku. Kalau bahasa Arabnya bala syahidna. Nah kita bersaksi sudah. Makanya di dalam kalimat doa setelah habis tarawih, Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Ya Allah ampuni aku hilap lidahku, entah berkata apa tentang orang lain, mataku entah memandang apa dengan orang lain, dengan makhluk yang lain. Aku lupa akan persaksianku, akan perjanjianku. Itu sebenarnya doa
makna doa sehabis tarawih itu yang kita mohonkan. Jadi kita memohonkan kesalahan bahwa kita itu ingkar akan janji kita. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah berjanji, kita ini belum lagi berbentuk, belum tangan menjulur, belum batis, belum lagi masih bulat kayak hitalu, sudah berjanji Engkau Tuhanku, sudah berjanji. Janjinya kayak apa di dalam karun, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim dan 7 ayat Fatihah, lalu berlanjut dengan 114 surah. Itu lengkap sudah. Jadi umur kita di alam lain itu 9 bulan 9 hari itu adalah membuat perjanjian, sehingga kita ketika dilahirkan dan hidup duduk sekarang malam ini di musala, ternyata banyak sekali amanah-amanah kita itu yang lengah, kadang-kadang kita gawi, banyak yang lengah. Di Ramadan inilah memohon dengan Tuhan, ya Allah, aku lalai dengan janjiku, aku telah melihat Engkau, aku bersumpah Engkau Tuhanku, aku dalam kekuasaanmu, kenapa aku merasa hidup, merasa aku berbuat baik, merasa aku yang berbuat baik, aku beribadah, merasa aku juga, semuanya merasa aku. Padahal kita di alam rahim sudah berjanji Engkau Tuhanku. Artinya Engkau Tuhanku itu kita tuh dalam kekuasaannya akan ada gerak dan kehendak apapun yang terjadi pada makhluk. Kalau ada kehendak zatnya, kalau tidak gerak pada zatnya atau pada Tuhan. Nah itu kita lihat. Jadi kita berdoa jangan sengaja dibaca. Nih kata tarawih, Allahumma firli dzunnubi ya rabbal alamin. Jadi maknanya ketika dia membaca doa dalam hati dia tuh memohon, ya Allah, ternyata aku lalai dengan janjiku, dengan amanahmu yang Engkau berikan kepadaku, sehingga kehidupan orang kaya ini, maka aku nih hapuskan semua segala kelupaan. Ini saatnya. Hanya di bulan Ramadan semua dosa-dosa dan kesalahan yang lalu akan Allah ampuni. Dia ampun lapas pada bulan Ramadan menghadap setahun pulang hanya diampuni dosanya yang telah lalu. Saya bulan Ramadan ini kalau dilalaikan, kalau Nabi bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian itu beribadah sepanjang malam, para sahur, sihir merapi, kita jam 9 bubar sudah boleh melakukan gulingan nyaman. Apa bedanya dengan Nabi? Nabi sudah dijamin, kita adalah jaminan, tidak ada jaminan. Kenapa kalah dengan Nabi? Nah, jadi makanya Nabi menganjurkan berdoalah umatku, wahai umatku berdoa di bulan Ramadan. Karena Allah sudah sampaikan kepada melalui malaikat Jibril, barang siapa wahai Muhammad, apabila umatmu yang sepanjang tahun ini seumuran, umat Nabi seumuran, dia semua berbuat baik, jadi ini terus dirinya maksiat terus, tapi kita di akhir hidupnya ia bertaubat, ia akui segala dosanya, maka akan Allah ampuni dosanya. Inilah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Gunakan ibadah ibu sekalian, kesempatan bulan Ramadan ini adalah untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk membersihkan segala dosa-dosa kita yang di masa lalu. Jadi kita setelah Ramadan ini nanti 30 malam, kebetulan tahun ini adalah 29, maka kita gunakan 29 malam ini untuk membersihkan segala dosa kita, sebagaimana baju yang kita pakai, kita kapas. Baju itu ditapas, disikatnya ada musarik. Maka yang banyak ada musarik sama kita di Ramadan ini kita sadar boleh menimbulkan emosi, kada boleh, karena Ramadan ini adalah bulan pensucian, bulan pembersihan. Kira-kira demikian untuk pada malam hari ini. Semoga apa yang kita uraikan Bapak Ibu sekalian agar tetap meningkatkan amal ibadah di hari-hari akhir
dunia ini semakin mendekat, atau para kiamat sudah jadi lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Banyak akan ke akhirat saja. Kenapa? Hindarilah berpegang kuat akan dunia. Demikian khutbah pada malam hari ini. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama